Itu yang di depan itu ada banyak sekali ya. Itu tebang kita nggak boleh. Nah, masuk burung dulu kita banyak burung di sini ya. Burung kita lepas termasuk musang dan sebagainya. Tapi yang khusus ini kita yang binatang besar ini rusa. Karena rusa ini pemeliharaannya mudah, kemudian juga makanannya mudah ya, kita bisa ambilkan dari sini. Jadi tidak lepas. Dulu pernah ada yang memikirkan gimana kalau monyet, karena dilepas gitu berbahaya. Monyet itu bisa berbahaya, bisa merusak laboratorium segala macam itu yang anukan. Karena banyak pohon sebetulnya kan. Dipilih yang aman, rusa. Ya rusa. Jadi kita lestariin rusa lah di sini. Ya. Udah berapa tahun ini pelestarian rusa? Kita mulai tahun 2001. 2001 rektornya Prof. Muhajir. Saya kebetulan kan di MIPA gitu ya. Kita mulai karena ada waktu itu mulai banyak Undang-Undang Nomor 5 itu diterapkan, yang punya rusa, baik penduduk asli maupun hotel dan sebagainya itu tarik oleh negara. Ketakutan ditarik negara karena dendanya cukup mahal ya, dan 250 juta dan hukuman 2 tahun. Nah ini termasuk dari Hotel Kartika ya. Hotel Kartika. Hotel Kartika di sini. Owner tolong bantu saya. Oke, kita bangun ini dulu. Kita ambil 2 di sini dulu. Tamrin dengan Sari ya. Sari dan Tamrin. Namanya Tamrin dan Sari. Kita itu. Nama rusanya Tamrin. Dan Ada Sari. namanya semua nih. Ada. Yang ini namanya siapa? Yang mana? Ya, kalau ini dia kan betina, dia tidak ada tanduk ya. Oh, dan ini besar, dia namanya Lucy. Lucy, ya. halo Lucy. Iya. Jadi ini Lucy. Iya. Kalau aku ini masih belum paham nih Bu ya, kalau jurusan kehutanan itu belajar apa sih selain konsep konservasi itu, apa yang harus dipelajari gitu kan? Agak bingung nih kalau memilih jurusan mungkin adik-adik pemirsa. Jadi kalau jurusan kehutanan itu ada peer groupnya ya Prof ya. Ada peer group manajemen sumber daya hutan, kemudian ada peer group konservasi sumber daya hutan, kemudian ada peer group budidaya hutan, dan ada peer group sebentar apa itu? Peer group itu kelompok belajar kecil gitu ya. Jadi bidang-bidang ilmu gitu ya. Kemudian satu lagi yang teknologi hasil hutan. Jadi dari 4 peer group itu kita ada mata kuliah yang khusus belajar tentang keempat bidang ilmu itu. Jadi itu subnya dari kehutanan begitu. Dan Prof. Sugeng ini adalah pembina kita di peer group konservasi, dan beliau adalah guru besar pertama di jurusan kita di peer group konservasi sumber daya hutan. Jadi saya tambahkan tadi, kayaknya kalau kita manajemen itu mengelola hutan. Hutan itu ada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Nah, hutan produksi itu produksi kayu, produksi apa saja. Nah, hutan lindung itu melindungi tata air supaya tidak ada banjir dan sebagainya itu. Nah, konservasi melindungi flora dan fauna yang ada di dalam hutan itu. Oh, gitu. Kalau di sini kehutanan, jurusan kehutanan? Tiga-tiganya, semuanya memang kehutanan. Jadi ada yang bidang manajemen, ada bidang konservasi, kemudian ada yang bidang budidaya, teknologi. Terus ilmunya ya, Prof? Iya. Luas sekali ya? Luas sekali. Itu nanti mahasiswa waktu tingkat 1 umum itu, nanti pada waktu mau riset ngambil di situ. Budidaya itu termasuk misalnya kita nanam pohon-pohon ini mulai supaya cepat besar, kualitas kayunya bagus, segala macam itu yang bisa budidaya. Kalau konservasi ada mau konservasi, tapi tadi konservasi itu ada pemanfaatannya, kita manfaatkannya bagaimana caranya, termasuk kebun binatang segala macam. Jadi hutan itu ada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Tiga-tiganya itu di sini ada. Di jurusan kehutanan ini. Nah, okay. Saya tanya Prof nih, Prof, kalau gitu saya tanya satu persatu dulu nih. Kondisi hutan lindung kita seperti apa saat ini? Kalau saat ini sebetulnya kalau mau ngomong kasar ya rusak lah ya. Kasar aja. Menurut saya jujur. Kita rusak. Bicara kasar, ini bicara jujur. Terus agar mereka kerusakan hutan itu, makanya ada nanti yang disebut dengan hutan kemasyarakatan. Makanya hutan kemasyarakatan itu karena produk ada program kita dari saya tahun berapa menteri kita itu kemudian kita bahwa bagaimana hutan lestari, masyarakat sekitarnya sejahtera. Nah, kalau masyarakat tidak sejahtera, nanti dia merusak hutan. Dari rusak yang hutan yang paling banyak adalah rusak hutan lindung itu kan. Kalau hutan konservasi orang mau masuk takut kadang-kadang karena ada harimau, ada gajah dan sebagainya kan. Kalau hutan lindung kan enggak, karena dilindungi juga dengan undang-undang. Nah, akhirnya dengan model seperti itu ada sistem hutan kemasyarakatan, bagaimana masyarakat boleh mengelola hutan itu, tapi tolong jaga kelestarian. Nah, ini yang pembinaan ini ya
mudah diucapkan tapi kadang-kadang sulit dilaksanakan. Itu kalau bukan jenis klasifikasi hutan kemasyarakatan itu adalah kebijakan. Ya, kebijakan pemerintah kita Republik Indonesia Oh, seperti itu. diberikan kepada masyarakat sekitar. Jadi disebut hutan kemasyarakatan. Nah, sekarang hutan konservasi nih Bu, mungkin Ibu bisa lebih detail lagi menjelaskan. Kalau hutan konservasi di Lampung, kondisinya seperti apa dan di mana aja Bu di wilayahnya? Wilayahnya. Kalau hutan konservasi itu hutannya itu diperuntukkan untuk menyelamatkan ekosistemnya gitu ya. Jadi kalau hutan konservasi itu jadi yang diselamatkan tata airnya, tata hidroorologinya, kemudian sumber plasma nutfahnya gitu ya. Kemudian ekosistemnya, jadi flora faunanya. Nah, itu semua masuk di dalam hutan konservasi gitu. Kalau di Lampung, hutan konservasi di mana ya? Nasional Waikambas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya, kemudian Taman Nasional Waikambas ya, Cagar Alam Krakatau, Alam Anak Gunung Krakatau ya. Nah, itu masuk di dalam hutan konservasi. Terus perannya Pak Perta sendiri gitu ya, peran utama jurusan kehutanan ikut berkontribusi nggak sih Pak, Bu gitu dalam memelihara kondisi hutan lindung, kondisi hutan konservasi serta manajemen kehutanannya? Ya, berperan ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Kalau secara langsung ya ini misalnya contohnya ini salah satu penangkaran rusa ini adalah pemanfaatan dan pengawetan fauna begitu yang dilakukan oleh jurusan kehutanan. Tetapi Bapak Ibu jurusan kehutanan juga keluar ya Mbak Fit ya. Jadi kita juga melakukan pengabdian, melakukan penelitian di lokasi-lokasi tersebut gitu, di lokasi hutan produksi, hutan lindung maupun di hutan konservasi gitu. Prof, Fitri mau minta penjelasan sih Prof tentang ketiga spesies lebih detail lagi tiga jenis hutan tadi yang baik di konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung ya. Mungkin kalau kita ini ya produksi itu biasanya diberikan kepada perusahaan, yaitu HTI, hutan tanaman industri itu. Biasanya ada lokasi tertentu yang dari sisi kemiringan itu landai dan sebagainya itu ya. Jadi tidak menimbulkan longsor dan sebagainya gitu ya. Kita cukup banyak kok yang dilakukan itu. Kemudian kalau hutan lindung itu adalah yang biasanya kemiringannya sangat curam. Terus kemudian itu adalah daerah aliran sungai. Misalnya gas west kampung ya itu di atas itu yang kita lindungi. Sebab kalau itu sampai tidak dilindungi hancur itu. Yang kena hilirnya atasnya aman-aman aja, bawahnya hancur termasuk longsor, banjir, erosi dan sebagainya itu. Ya kerusakan dan sebagainya itu yang itu. Nah, yang konservasi tadi itu beberapa kawasan karena khas misalnya kayak di Waikambas itu banyak gajah, banyak harimau jadi dipertahankan sebagai taman nasional. Ya itu termasuk juga taman nasional tingkat daratan. Tiga itu yang harus kita rencana. Universitas Lampung secara umum bukan tidak hanya sebetulnya fakultas pertanian, sebenarnya yang lainnya kita bisa dilibatkan dari sisi fakultas hukum ya, dari sisi hukumnya, fisik dari sisi sosiologinya dan sebagainya, sosiologi masyarakat kita kan perlu kan. Kalau dia selamanya hidup tergantung pada hutan itu ya bagaimana kita bisa libatkan gitu ya secara sosiologi ya. Nah, termasuk yang jurusan kehutanan fokus pada itu terutama mahasiswanya. Kita juga saya sendiri pribadi ikut bukan hanya Lampung ya, kita jurusan kehutanan ini bukan hanya Lampung tapi di Sumatera bagian selatan, di Bengkulu, di Palembang maupun di Jambi kita ikut terlibat. Di Taman Nasional Berbak kita ikut. Kemarin dari tim kita baru penelitian di Jambi. Jadi bukan cuma mengelola hutan yang di Lampung, luar Lampung pun kita ikut terlibat. Kita ikut penelitian segala macam. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi ya Prof. Pemirsa tetaplah bersama kami, Pak Perta berkarya akan kembali usai jeda pariwara berikut.